Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita sambung, kita masih berada di usul yang pertama, pondasi pertama, yaitu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul dan hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Kita masuk kepada yang ketiga, yaitu wal imanu bil kutubi, yaitu beriman dengan kitab-kitab Allah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wal imanu bil kutubi, beriman dengan kitab-kitabnya, yaitu yakni at-tasdiqa biha wa bima fiha minal huda wan nuri, yaitu membenarkan kitab-kitab tersebut dan apa-apa yang ada di dalamnya dari petunjuk dan cahaya. Wa annallaha anzalaha ala rusulihi lihidayatil bashari, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para rasulnya untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Wa a'dhamuha al-kutubus salasatu. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, yang paling agungnya adalah 3 kitab, yaitu At-Tauratu wal Injil wal Qur'anu. Taurat, Injil dan Quran. Wa a'dhamus salasati al-Qur'anul Karim. Dan yang paling agung dari yang 3 itu adalah Al-Qur'anul Karim. Wa huwa al-mu'jizatu al-'uzma. Al-Qur'an itu adalah mukjizat yang paling besar. Ya. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Kul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah, sesungguhnya apabila manusia dan jin mereka itu berkumpul untuk membuat apa yang serupa dengan Al-Quran, maka pasti mereka tidak akan mampu, pasti mereka tidak akan mampu yang membuat serupa dengannya, meskipun sebagian mereka dengan sebagian yang lain menjadi pembantu, yaitu saling membantu. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa yu'minu ahlus sunnati wal jama'ati bi anna al-Qur'ana kalamullahi munazzalun ghairu makhlukin. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, ahlu sunnah wal jamaah itu beriman bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, munazzalun. Al-Qur'an itu adalah yang diturunkan, kalamullah ghairu makhlukin. Dia adalah kalamullah, bukan makhluk. Hurufuhu wa ma'anihi, huruf-hurufnya dan juga makna-maknanya. Khilafan lil Jahmiyati wal Mu'tazilati al-qailina, berbeda dengan orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mereka mengatakan, apa yang mereka katakan tentang Al-Qur'an, bi annal Qur'ana makhluqun kulluh, bahwasanya mereka mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk seluruhnya. Hurufuhu wa ma'anihi, huruf-huruf dan makna-maknanya, kata mereka. Wa khilafan lil Asy'ariyati wa man syabahahum al-qailina, dan berbeda juga sudut pandang orang-orang Asy'ariyah dan orang-orang yang menyerupai mereka, yang mana mereka itu mengucapkan tentang Al-Qur'an bi anna kalamallahi huwal ma'ani. Al-Qur'an itu, kata mereka, sesungguhnya kalam Allah itu, kata mereka, hanyalah makna-makna saja. Adapun tadi, ahlu sunnah, hurufuhu wa ma'anihi. Wa ammal hurufu fahiya makhluqatun, kata orang-orang Asy'ariyah, adapun huruf-hurufnya itu adalah makhluk, kata mereka. Wa kilal qaulaini batilun, dan kedua ucapan ini batil, yaitu kedua ucapan dari orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang ucapan Jahmiyah, Mu'tazilah dan orang-orang Asy'ariyah, itu kata Syekh Shalih Fauzan itu adalah kebatilan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila salah seorang di antara kaum musyrikin itu meminta perlindungan kepada dirimu, maka lindungilah dia sampai dia mendengar kalam Allah. Ini jelas Allah katakan sampai dia mendengar kalam Allah. Kemudian Allah katakan, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah, mereka menginginkan untuk merubah-rubah kalam Allah. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, fahuwa kalamullah la kalamu ghairih. Maka Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan kalam dari selain Allah. Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Kemudian yang keempat, wal imanu bir rusuli, beriman kepada para rasul, yaitu dia adalah at-tasdiqa bihim jami'an, yaitu membenarkan seluruh para rasul, man sammallahu minhum wa man lam yusammi, min awalihim ila akhirihim,
yaitu kita membenarkan mereka seluruhnya, ya, dari siapa saja yang Allah sebutkan namanya dari mereka, atau juga dari siapa saja dari mereka yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan, min awwalihim ila akhirihim, dari awalnya sampai akhirnya. Maka kita wajib beriman terhadap seluruh para nabi dan rasul yang Allah sebutkan atau tidak. Wa akhiruhum wa khatamuhum nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ya, yang paling akhir dan penutup para nabi tersebut adalah nabi kita Muhammad SAW alaihi wa alaihim afdhalus salati wassalam. Wal imanu birrusuli imanun mujmalun, dan beriman kepada para rasul itu adalah keimanan secara umum. Wal imanu bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imanun mufassalun. Adapun keberimanan kita kepada nabi kita Muhammad SAW adalah keimanan secara terperinci. Keberimanan kepada seluruh rasul itu keberimanan secara umum. Keberimanan kepada nabi kita itu adalah keberimanan secara terperinci. Ya. Wa'tiqadun annahu khatamur rusuli fala nabiyya ba'dah. Dan ya, keyakinan, ya, iman kepada nabi kita itu, ya, adalah keimanan secara terperinci dan keyakinan bahwasanya dia adalah penutup para rasul. Tidak ada lagi nabi setelah nabi kita Muhammad SAW. Wa man lam ya'taqid dzalika fahuwa kafirun. Siapa orang yang tidak berkeyakinan seperti itu, maka dia kafir. Wal imanu birrusuli ya'ni aidan adamul ifrati wat tafriti. Demikian pula beriman, termasuk beriman kepada para rasul adalah, ya, tidak ifrat, melampaui batas, wa tafrid, dan juga tidak meremehkan fi haqqihim, di dalam haknya haknya para nabi dan rasul. Khilafan lil yahudi wan nasara, berbeda jauh dari apa yang dilakukan orang Yahudi dan Nasara. Alladzi ghalaw wa afratu fi ba'dhir rusul, yang mana mereka itu gulu atau bahkan melampaui batas pada sebagian rasul, hatta ja'aluhum abna Allahi, sampai mereka jadikan sebagian para rasul itu adalah di antara anak-anaknya Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, wa qalatil yahudu Uzairu binullah, dan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anaknya Allah. Wa qalatin nasara al-masihu binullah, dan berkata orang-orang Nasrani al-Masih itu adalah anaknya Allah. Ya. Kemudian kata Syekh, wasufiyatu wal falasifatu farratu fi haqqir rusul. Adapun orang-orang sufiyah dan orang-orang falasifa, ya, farratu, mereka meremehkan fi haqqir rusul, pada haknya para rasul. Wa tanaqqasuhum, dan mereka mengurang-urangi haknya. Wa faddalu a'immatahum alaihim, dan bahkan justru mereka meninggikan imam-imam mereka di atas para nabi dan para rasul tadi. Wal wasaniyuna wal mulahidatu kafaru bi jami'ir rusul. Adapun orang-orang yang menyembah, ya, berhala, ataupun orang-orang mulahidah, orang-orang ateis, kafaru bi jami'ir rusul, mereka kafir dengan seluruh rasul. Wal yahudu kafaru bi Isa wa Muhammadin alaihi wassalatu wassalam. Orang Yahudi mereka kafir dengan Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad SAW. Wan nasara kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang Nasrani mereka kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Wa man amana bi ba'dihim wa kafara bi ba'dihim fahuwa kafirun bil jami'. Dan ini bagus, ini kaidah bagus. Siapa orang yang beriman kepada sebagian dari para rasul dan kafir kepada sebagian, maka dia sama saja seperti kafir kepada seluruh para nabi dan rasul. Jadi apabila ada seorang itu, ya, tidak beriman kepada satu rasul saja, maka dianggap dia kafir kepada seluruh rasul. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan, ya, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang kafir mereka itu kafir kepada Allah dan para rasulnya, wa yuriduna, dan mereka bermaksud ayyufarriqu bainallahi wa rusulih, dan mereka bermaksud untuk membeda-bedakan antara Allah, ya, dan antara rasulnya. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin, mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian rasul dan kami kafir kepada sebagiannya. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka menginginkan untuk mengambil jalan tengah antara hal tersebut, yaitu antara iman dan kekafiran. Maka Allah katakan ulaika humul kafiruna haqqan, mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar kafir,
ya, ingkar kepada Allah. Wa qala ta'ala la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami sekali-kali tidak membeda-bedakan antara seorang pun dan dengan yang lainnya dari para rasulnya. Kemudian yang kelima, wal imanu bil yaumil akhir. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ya, wal imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Yakni maksudnya adalah at-tasdiqa bi kulli ma yakunu ba'dal mauti. Beriman kepada hari akhir itu adalah membenarkan dengan segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Mimma akhbarallahu bihi, terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dengannya, wa rasuluhu, dan apa yang Rasulnya SAW kabarkan, min adzabil qabri wa na'imih, dari apa yang kita benarkan itu, dari kabar tentang azab kubur dan nikmat-nikmat kubur, wal ba'si minal kuburi, dan kebangkitan dari kubur, wal hasyri, dan akan dikumpulkannya di padang mahsyar, wal hisabi, dan yang membenarkan tentang akan adanya hisab, wa waznil a'mali, dan akan membenarkan tentang akan adanya penimbangan amal, wa i'ta'is suhufi bil yamini awis shimal, dan akan diberikannya catatan-catatan amal itu dengan tangan kanan atau tangan kiri, was sirati, yaitu kita juga membenarkan sirat, tentang akan adanya sirat, ya, jembatan, wal jannati wan nari, ya, surga dan neraka, ya, wal isti'dadu lidzalika bil a'mali salihati wa tarkil a'mali sayyiati wa taubati minha, dan cara mempersiapkan dari hal tersebut adalah dengan melakukan amal-amal soleh dan meninggalkan amal-amal yang buruk, dan bersegera bertobat dari hal-hal yang buruk tersebut. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa qad kafara bil yaumil akhir ad-dahriyuna wal musyrikuna, dan sungguh telah kafir orang-orang yang sungguh telah kafir kepada hari akhir, yaitu siapa? Mereka dahriyun, orang-orang dahriyun, dan musyrikun, orang-orang musyrikun, ya, orang-orang dahriyun, orang-orang yang meyakini bahwasanya mereka itu, ya, hidup dan matinya itu karena, ya, masa saja, ya. Mereka yang tidak percaya Tuhan, mereka tidak percaya adanya yang mencipta Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka katakan mereka itu hidup dan mati, ya, karena berjalannya waktu saja. Wal yahudu wan nasara lam yu'minu bih, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak percaya, tidak beriman dengan iman hari akhir itu, al-iman as-sahiha al-matluba, yaitu tidak beriman kepada hari akhir dengan keimanan yang benar yang diminta, yang disyariatkan. Wa in amanu biwuku'ihi, meskipun orang Yahudi dan Nasrani, kata Syekh Shalih Fauzan, mereka itu beriman tentang akan terjadinya hari kiamat. Mereka beriman, akan tapi mereka tidak beriman, ya, sebagaimana iman yang benar, sebagaimana iman yang benar yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka itu beriman tentang akan terjadinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan, ini yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya. Berarti mereka menunjukkan bahwasanya mereka ini beriman kepada surga dan neraka, tapi iman mereka tidak benar. Qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Kata mereka, ya, tidak akan kami ini disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja, yaitu beberapa hari yang bisa dihitung saja, kata mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka itu beriman, ya, kepada hari akhir, akan tapi keimanan mereka tidak benar, tidak sesuai, ya, dan mereka beriman kepada terjadinya hari akhir atau hari kiamat tersebut. Wallahu taala a'lam bi as-shawab. Kita cukupkan, barakallahu fikum.